Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elvira Junisa, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rafa Fadlur Rahman Menoti dengan NIM 431200101447. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 tentang karakteristik bahasa Indonesia. Pertama, saya akan masuk ke bagian latar belakangnya terlebih dahulu. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Bahasa menurut ahli. Menurut Purwadarmita, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi, dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Menurut Abdul Khair, bahasa lazim didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem bunyi yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Yang pertama, dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Yang kedua, unik. Bahasa itu unik. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Yang ketiga, universal. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Yang keempat, produktif. Bahasa yang menghasilkan unsur-unsur tidak terbatas jumlahnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Yang kelima, sistem. Bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang keenam, lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri dari lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketujuh, bunyi. Spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bunyi disebut dengan fon atau fonem. Yang ke-8, konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Yang ke-9, bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah sebuah bahasa. Yang ke-10, arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang atau berubah-ubah atau juga tidak tetap. Istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan tempat atau daerahnya. Seseorang yang berbeda ragam bahasanya dengan orang lain disebut idiolek. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan oleh orang dari suku Sunda akan berbeda dengan bahasa serta dialek yang digunakan oleh seseorang dari suku Ambon. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Ragam bahasa berdasarkan penuturnya dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa cendekiawan dan non-cendekiawan. Yang ketiga, berdasarkan sasarannya. Berdasarkan sasarannya, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa sastra, ragam bahasa surat kabar, dan ragam bahasa undang-undang. Kemudian yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan pemakainya. Dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ragam bahasa resmi atau biasa digunakan dalam suasana formal, contohnya seperti pidato atau karya tulis.
Sedangkan satunya lagi yaitu ragam bahasa tidak resmi, biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Menurut Suparno, bahasa Indonesia ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, bersituasi resmi dengan unsur-unsur kebahasaan yang bersifat baku. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah dibagi menjadi 6. Yang pertama, lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya, gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Yang kedua, objektif. Ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat objektif, yakni mengemukakan suatu sudut pandang dari pribadi saja, tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum. Yang ketiga, cendekia. Bahasa Indonesia ilmiah bersifat cendekia, maksudnya bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Kalimat-kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Yang keempat, ringkas dan padat. Bahasa keilmuan berciri ringkas dan padat, artinya pemakaian unsur bahasa di dalamnya itu hemat. Yang kelima, konsisten. Bahasa Indonesia berciri ilmiah, berciri konsisten, artinya harus bersifat ajek, taat asas, selaras, dan tidak berubah. Yang keenam, gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan menjadi pangkal tolak bahasa Indonesia keilmuan. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat bahasa keilmuan berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia, baik pada jenjang dasar, menengah, maupun tinggi. Karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai suatu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia berupa bunyi simbol yang mengandung makna. Dengan bahasa, manusia dapat mengaktualisasikan diri dan perasaannya, serta dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk berbagai keperluan hidup. Bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa, peran dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan hal tersebut. Bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa fungsi dan kedudukan, yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan, kedua bahasa nasional, ketiga sebagai bahasa negara, keempat sebagai bahasa resmi, kelima sebagai bahasa budaya, dan yang keenam sebagai bahasa ilmu. Selanjutnya, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai suatu mata pelajaran di sekolah. Bahasa Indonesia pada dasarnya adalah sebuah program pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia di kalangan para peserta didik. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang terdapat pada kurikulum sebagai program pembelajaran bagi peserta didik memiliki tujuan dan fungsi, yaitu pertama, sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, tiga, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa sastra Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan. Kelima, sarana pengembangan penalaran. Yang keenam, sarana pemahaman keberagaman budaya Indonesia melalui khasana kesastraan. Berikutnya yang terakhir kita masuk ke dalam bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan komunikasi ilmiah disebut bahasa Indonesia ilmiah. Kesimpulan yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Dan kemudian yang terakhir, saran. Yang pertama, fungsi pembelajaran karakteristik bahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia secara baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Saran yang kedua, masyarakat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal dalam kehidupan sehari-hari untuk membiasakan diri berkomunikasi baik di hadapan umum atau halayak publik.
Sekian saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.